Halo, semangat pagi Sobat Smart. Jumpa lagi di Arka Inspiring Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari dua teman kita, siswa dari Disnaker, dari program pelatihan Auto Electric Sub AC System. Oke, kalau begitu langsung aja kita perkenalkan rekan-rekan kita dari siswa Disnaker untuk pelatihan AC System. Langsung saya persilakan waktu dan tempat diberikan ke Mbak dan Mas, silakan perkenalannya. Halo, nama saya Nadila Rosandi, biasanya dipanggil Nadila. Umur 20 tahun, tinggal di Balikpapan. Oke, makasih. Silakan Mas. Halo, nama saya Krisna Bayu Pratama, biasa dipanggil Bayu. Umur 27 tahun, tinggal di Balikpapan. Pendidikan terakhir saya SMK Teknik Kendaraan Ringan. Terus untuk pengalaman bekerja terakhir itu sebagai Chief of Store di Indomaret. Oke, siap. Berarti sebelum mengikuti program pelatihan menjadi Chief di Indomaret tadi, di salah satu toko di Balikpapan sini ya maksudnya. Iya, Pak. Oke, kalau dari mbaknya tadi panggilannya Mbak Nadila ya? Nadila. Ya. Sebelumnya sudah pernah bekerja atau lagi bekerja? Lagi bekerja di rumah makan angkringan di Pasar Segar. Oke, Mbak Nadila dan Mas Bayu ya. Ya. Oke, untuk pertama yang mau saya tanyakan di podcast kita kali ini, apa sih motivasi dari teman-teman ini, Mbak Nadila dan Mas Bayu ini, untuk minatnya ataupun keinginannya untuk mengikuti program pelatihannya yang bekerja sama dengan Disnaker ini untuk AC System ini? Silakan dari Mbak Nadila dulu. Minatnya awalnya waktu itu dapat informasi dari internet, lihat-lihat di Disnaker ada buka pelatihan Auto Electric Sub AC System. Karena saya mikir juga kan dari jurusan IPA, masuk nih, bisa masuk ke auto elektrik. Jadi mau mencoba gitulah Pak awalnya. Sudah masuk daftar, melampirkan berkas-berkas di sana. Sudah akhirnya sampai di sini gitu. Mau mencoba-coba awalnya Pak. Oke, gitu ya. Karena, kalau dari Mas Bayu? Ya, kalau saya karena ingin menambah lagi ilmu di teknik kendaraan lah, karena jurusan saya sebelumnya kan otomotif. Jadi maksudnya pengen nambah lagi ilmu lah, karena pengen tertarik juga untuk mencoba electrical AC lah ini. Dapat infonya juga dari IG sih, IG-nya Disnaker tuh kebetulan juga kan memang sudah selesai dari kerjaan sebelumnya, jadi pengen nyari lagi lah gitu. Nah, kebetulan langsung daftar. Memang agak lama sih pas daftarnya itu awal bulan, terus pas dipanggilnya itu akhir bulan, aku awal Oktober tuh baru dapat panggilan mulai pelatihannya ini. Itu aja sih Pak. Oke, Mas Bayu ya. Berarti dari Mas Bayu dan Mbak Nadila ini salah satu dari beberapa orang yang sudah mendaftar gitu, baru dipilih gitu ya, diseleksi ya. Iya. Untuk pelatihan ini ya. Ya Pak. Kebetulan di sini yang menyelenggarakan Disnaker bekerja sama dengan Prasasta ya, LPK Prasasta, yaitu salah satu anak perusahaan dari PT Arkananta ataupun unit bisnisnya ya. Berarti selama mengikuti seleksi itu berapa lama prosesnya, ataupun untuk pengumumannya untuk mengikuti pelatihan ini namanya sudah terdaftar begitu? Kalau sudah terdaftar itu awal daftar tanggal 1 mereka pembukaan pendaftaran itu. Sempat memang ada delay beberapa kali, kalau nggak salah itu 4 kali delaynya. Saya sempat sudah berpikir kayaknya sudah di cancel mungkin ini untuk pelatihannya. Jadi pas awal bulan Oktober itu agak sore sih dapat infonya. Itu sudah diinfo bahwa ini pelatihannya sudah oke, sudah lengkap, orangnya 10 sudah dapat. Jadi situ alhamdulillah, berarti ini kesempatannya sudah terbuka lah buat ngikutin pelatihannya ini.
gitu ya. Iya. Jadi setelah beberapa hari itu prosesnya itu ataupun informasi itu dari awal tadi itu Mas Wahyu berapa lama? Ada berapa lama, berapa hari? Dapat informasi itu awal Oktober. Saya daftarnya tuh awal September, tanggal 1 itu sudah langsung ke Disnaker, ke sana daftar. Itu kan bilangnya itu dia seminggu nunggu, minggu depannya langsung diinfo. Ini kita tunggu 3 minggu lah itu belum ada info. Jadi pas awal Oktobernya baru dapat info sudah mau jalan nih programnya. Oke, baik. Berarti cukup lama juga ya nunggu Iya. 3 mingguan baru ada informasi dari Iya. Disnaker ya. Kemudian kalau dari Mbak Nadila? Kalau saya waktu itu daftarnya pas hari-hari terakhir memang sudah mau tutup pendaftaran Pak. Jadi daftar di sana, ngelampirin berkas-berkas, sampai di sana. Habis itu setelah itu diwawancara. Baru kita nggak lama dimintain buat pernyataan orang tua. Jadi balik lagi minta izin orang tua, baru balik lagi ke Disnakernya. Sudah habis itu dari Disnakernya diinfoin nanti tanggal sekian ke sini ke Prasasta gitu kan. Iya, jadi kayak gitu aja Pak kita. Oke, berarti kendalanya itu salah satu untuk administrasi tadi ya. Iya. Untuk yang lainnya semacam syarat-syarat itu untuk melampirkan berkas itu kira-kira ada enggak kendalanya waktu mendaftar itu? Mas Bayu dulu. Nggak ada sih. Nggak ada sih Pak, iya, nggak ada. Ya. Berarti untuk prosesnya menunggu sambil seleksi mungkin ya untuk mendapatkan siswa yang mau diikutkan pelatihan begitu Iya, ya. pemenuhan kuotanya yang belum. Untuk pemenuhannya juga ya. Oke, siap. Oke, berarti dari awal mendaftar, kemudian proses, kemudian ada sesi interview juga atau tanya jawab juga di situ Iya, ya? ada Iya, sesi wawancaranya juga. Wawancaranya itu. Iya. Ada. Itu untuk menggali ataupun menanyakan ini ya, minat juga atau latar belakang kita atau Lebih ke untuk ngeyakinin kita buat kamu yakin nggak kita akan menempatkan kamu di sini beberapa hari kayak gitu, terus di sini nanti dapat apa aja, terus lebih jadi kayak diyakinin kitanya, terus kemarin Sekalian pembekalan. pembekalan juga. begitu. Itu dikumpulkan kah dari 10 orang yang sudah terkumpul atau masing-masing Dikumpulin wawancara? jadi satu. Jadi satu. Pembekalannya jadi satu. Oh, sekalian pembekalan itu. Iya. Oke, baik kalau begitu. Terus sudah diumumkan setelah pembekalan, setelah itu langsung diinfokan kalau nanti akan pelatihannya bukan disediakan, artinya bekerja sama dengan LPK Prasasta begitu ya? Iya. Ya. Oke, di hari itu yang pembekalan waktu diberi itu juga dikasih Iya. diinformasikan. Iya, ya? diinformasikan. Ya, berarti setelah itu atau ada lagi menunggu jeda berapa hari atau langsung setelah pembekalan itu? Nggak ada sih. Langsung besoknya begitu. Besoknya ya. Besoknya ya Besoknya langsung. begitu ya. Oke, berarti setelah pendaftaran, pembekalan baru diinfokan kita akan mengadakan pelatihan ini bekerja sama dengan LPK Prasasta Aktatara ya, salah satu anak perusahaan dari PT Arkananta ya. Baik, kalau begitu kita break sejenak ya teman-teman ya. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Baik, Sobat Smart, balik lagi di Arka Inspiring Podcast. Kita kembali ke teman-teman kita tadi yang dari siswa Disnaker untuk perwakilan kita podcast kita hari ini, yang dimana tadi ya untuk pelatihan tadi awalnya dari pendaftaran, verifikasi, kemudian masuk di formasi 10 peserta, kemudian akhirnya sudah di pembekalan masuk dan diarahkan untuk pelatihan di LPK Prasasta ya, Mas Bayu, Mbak Nadila. Oke, kita lanjut ke tentang pelatihan ataupun training yang sudah diadakan di LPK Prasasta ini ya, di salah satu anak perusahaan PT Arkananta. Untuk pelatihan yang Mbak Nadila dan Mas Bayu dapatkan ini apa saja sih yang di LPK ini? Berapa banyak? Silakan Mas Bayu. Berapa? 12 ya. Ada 12 materi yang kita dapetin. Basic fire, basic safety, soft skill untuk leadership, measurement tools,
Trade fastener, Terus ada workshop ya, literatur workshop juga, literatur. ada basic elektrik, baterai udah tadi disebut. Baterai belum, Pak. Baterai sama workshop praktisnya juga, sama ada sistem Ya, yang sistem terakhir dia. Itu terakhir. Oke. Berarti dari semua pelatihan itu didapatkan jumlahnya kurang lebih berapa hari itu untuk pelatihan itu? Selama berapa lama? 33 hari. 33 hari, 33 iya. hari ya. Kita dapat materinya. Yang paling berkesan itu kalau menurut Mas Bayu dulu apa nih untuk dalam pelatihan itu yang kira-kira itu sangat menunjang ke depannya? Itu yang pas prakteknya sih, yang di workshop APS itu, jadi kita lebih mendetail untuk misalkan job desk untuk elektrikal tuh ya seperti ini nantinya di lokasi itu unit-unitnya kayak gini. Terus untuk prosedur kepekerjaannya kayak apa pasti dikasih tahunya di situ lebih detail. Jadi penggambarannya tuh sudah langsung nangkap di workshopnya sana itu. Jadi betul-betul tahu cara kerjanya itu begini, harusnya begini, safety-nya itu begini, yang tidak boleh dilakukan terus sebenarnya begini. Itu sih Pak. Kalau dari Mbak Nadila? Setuju juga sih sama Mas Bayu, yang paling berkesan itu pas di workshop. Semuanya berkesan sih Pak, cuman yang paling jadi tahu nih yang apa aja yang ada di lingkungan kerja, apa aja yang kayak benar-benar baru tahu itu pas di workshop APS di Karyangau sana. Bener langsung dapat. Kayak ngeliatin orang kerja, kayak gini, ngeliatin alat beratnya langsung dari dekat seperti ini. Kita jadi tahu komponen-komponen dari unit-unitnya. Kita juga tahu komponen dari AC-nya itu sendiri. Kita belajar rangkaian-rangkaian listriknya juga. Pemecahan masalahnya gimana. Kalau misalnya ini rusak, gimana cara memperbaikinya. Semuanya kita kayak tahu pas di sana. Jadi di sana yang paling berkesan buat saya. Artinya itu yang paling berkesan ataupun ilmunya yang paling berharga lah ya kalau dalam pelatihan ini. Kalau untuk yang salah satunya mungkin itu yang jarang mungkin yang didapatkan untuk leadership, untuk karakter building ya, soft skill itu. Itu langsung diajarkan dari trainer atau dari siapa ini? Kalau yang soft skill dari kita langsung diajarin dari trainer, tapi trainer, kita belajarnya di sini, nggak di APS sana. Kita belajarnya di LPK, ya karakter building itu. Trainer kah atau langsung di sini trainer? Di trainer juga, di sini juga dapat. Kita pas sama kalau misal lagi belajar sama trainer-trainer lain, kita diajarin buat disiplin, buat tepat waktu, buat apa aja peraturan yang harus kita lakuin selama di LPK ini, selama di APS sana juga. Ya begitu Pak. Cuman pas awal masuk itu emang kita udah dikenalin karakter buildingnya ada sama Pak Yudi kan kemarin. Apa-apa aja yang kayak harus diasah dari kitanya juga, etikanya kita juga harus gimana. Penerapannya ya di pas outbound di kilo 11 itu, setelah soft skillnya itu. Berarti untuk karakter building sudah diajarkan juga dari awal ya sebelum mengikuti pelatihan lebih jauh lagi ya. Dari Pak Yudi salah satu manajer di HCS di PT Arkananta ataupun tim trainer di sini ya, untuk manajer trainer di sini juga. Baik, untuk total dari trainer yang mengajar ataupun instruktur yang masuk di kelas itu berapa banyak di sini di pelatihannya yang kemarin? 3 orang aja sih. 3 orang ya, tapi untuk semua materi itu gantian ya, gantian. Baik, untuk trainernya sudah, terus apa saja yang dilatih ataupun diajarkan. Kalau untuk pelatihan selama mengikuti pelatihan ini yang kira-kira sulit ataupun yang ada halangannya atau hambatannya kira-kira apa itu? Dari Mas Bayu dulu. Kesulitan tuh apa ya itu di skematik untuk baca gambar yang memang tuh agak kurang karena apa ya memang banyak untuk kayak untuk sambungan kabel ini kemana itu terlalu banyak. Jadi sebenarnya pertama ngebaca itu agak pusing jadinya karena terlalu banyak kabel sama warna ini kemana. Jadi
agak lama memang buat ngeproses cara baca gambarnya skematik itu. Jadi memang yang agak sulit di situ sih, baca gambar skematik itu. Mati gitu ya. Diagram itu ya untuk elektrikal ya. Itu untuk di mana? Diagram apa? Untuk alat ataupun sebuah komponen atau Lebih ke unit sih. unit ya? Unitnya tuh pas ini bahas tuh Caterpillar ya. Caterpillar ya. Unit Caterpillar. ya. Pertama untuk electrical systemnya untuk AC-nya. Oke, electrical system untuk produk Caterpillar ya. Ya. Diagramnya, sirkuitnya untuk skematik electrical system. Kalau dari Mbak Danila apa yang kira-kira pelatihannya? Kalau saya waktu itu materi yang lumayan agak susah saya pahami waktu itu AC-nya itu. Tapi pas awal-awal itu, cuman pas sudah terjun ke prakteknya udah mulai paham Pak gimana. Paham. Iya. Berarti awalnya memang kalau kita belum ngerti atau belum terlalu paham gitu ya, belum terlalu tahu awalnya. belum kita praktekkan gitu ya. Baru setelah kita praktek baru mulai mengerti ya, mulai memahami itu. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk selama pelatihan itu ya, sudah tentang pelatihan, nama-nama pelatihan ataupun total pelatihan, kemudian nama-nama instruktur ataupun trainer di sini, pelatihan yang sudah diikuti, itu yang kira-kira menjadi hambatan ataupun sulit atau yang menyenangkan sudah ya semuanya. Kalau untuk selama pelatihan ini kira-kira ada enggak yang kira-kira berkesan banget itu loh selama pelatihan, semisal kalau teman-teman ini mendapatkan nilai yang tinggi nih di tes setiap satu mata pelajaran atau pelatihan, itu kira-kira ada nggak? Berkesan untuk trainernya sih, trainernya tuh apa ya, make sure kita buat ini siswanya udah paham atau belum gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita udah bisa selesai salah satu materi, kita masih ditanya-tanyain buat dipastiin. Disounding ulang. Selalu diulang buat dipastiin siswanya ini udah paham atau belum. Terus yang berkesan lagi tuh juga teman-teman di kelas juga, mereka semua tuh nggak individual gitu. Kita semua tuh kayak kalau nggak tahu mereka tetap ngebagi ilmunya. Yang udah tahu tuh pada berbagi, nggak individual gitu lah Pak. Awalnya sih memang ya kayak masih jaim lah istilahnya. Ya masih jaim awalnya. Masih mantau nih orangnya kayak apa. Ini setelah seminggu lah sudah sudah lepas, berasa, jadi ya berasa kekeluargaannya lah. Kayak saudara sendiri. Sama kayak saudara sendiri di kelas. Baik, kalau begitu kita jeda sejenak, kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Oke Sobat Smart, kembali lagi di Arka Inspiring Podcast. Tadi kita sudah banyak ngobrol ya dengan teman-teman kita ini. Untuk yang terakhir tadi tentang mengenai kesan ataupun di dalam belajar bersama teman-teman, rasa kekeluargaan itu ada ya, muncul setelah berjalan beberapa lama, akhirnya nyambung atau gimana tadi? Coba diulang kembali Mas Bayu. Ya pertama masuk kan ya masih belum kenal, betul-betul kenal gitu, nah jadi kayak masih jaga image masing-masing. Begitu selang seminggu ya, oh ini orangnya berarti kayak gini, ini berarti kayak gini, oh tahu sudah berarti, jadi sudah tahu masing-masing kepribadian, jadi untuk proses pendekatan ke teman-teman bisa lebih enak gitu nah. Jadi sudah kekeluarganya sudah terbangun setelah beberapa seminggu masuk itu. Kalau dari Mbak Nadila? Ya sama, awalnya yang kayak masih diam-diam, yang jaim-jaim, yang kelihatannya kalem, pas makin kesini keluar aslinya, serunya udah keluar, ributnya keluar gitu. Seru sih Pak sama mereka, seru. Berarti asik aja ya ketemu satu pelatihan dari 10 orang ini, dari umur yang berbeda ataupun suku, logat, bahasa semuanya ya. Itu berkumpul akhirnya seru ya begitu ya, jadi ada kekeluargaan begitu ya. Kalau untuk dalam pelatihan kira-kira kesan untuk fasilitas ataupun tentang trainer ataupun apa
dalam perjalanan pelatihan ini kira-kira apa selain dengan teman-teman satu pelatihan itu dari Mas Bayu dulu? Kalau kesannya sih, terutama saya salut sama para trainernya di sini yang kadang bukan kadang sih, setiap bawa materi tertentu, kadang trainernya bawa alat sendiri. Misalkan dari LPK-nya misalkan tidak memadai peralatannya, kadang trainernya yang bawa sendiri. Jadi itu saya salutnya di situ sih. Maksudnya betul-betul memang mau mendidik kami itu supaya lebih paham dengan program pelatihannya ini. Tuh. Ya, Kalau dari Mbak Nadila? Ya sama juga fasilitasnya. Saya juga nggak nyangka sih dapat fasilitas sebagus ini di Prasasta. Kayak kelasnya memadai, terus dapat banyak banget ternyata materi-materi buku-bukunya yang kita dapatin gitu. Terus bener juga kata Mas Bayu tadi, trainernya tuh kadang sampai bawa alatnya sendiri buat kita untuk kita Buat praktek. kita biar kita lebih paham lagi sama materi yang dibawain sama para trainernya itu. Oke, berarti untuk pelatihan ini untuk trainernya itu ada usaha ataupun agar peserta ini kira-kira semua bisa dapat ilmunya begitu ya, sampai untuk alat-alat dibawa sendiri begitu ya. Ya. Untuk kelasnya juga disiapkan begitu ya. Kalau untuk trainingnya itu selalu ada ini ya, per materi atau per pelatihan itu ada tes ataupun ujiannya ya. Iya, begitu ada. Ya benar. Oke. Terus di sela-sela materi itu kadang ya itu praktek. Jadi ndak suntuk cuma bahas ini gitu kan. Maksudnya penggambarannya itu di sela-sela materi itu ada. Jadi memang kayak contohnya prakteknya ini nanti kayak gini. Nah, jadi di beberapa menit tuh suruh praktek sebentar. Jadi ini yang dibahas itu sesuai dengan prakteknya kayak gini. Terus nilai plusnya di situ. Di situ ya ada nilai plusnya, artinya selama pelatihan itu ada materi atau teori diselingi masuk dengan praktek ya untuk meyakinkan ini peserta atau siswa ini paham dah ya untuk pelatihan itu, untuk ilmu yang diserap ini kira-kira tersampaikan begitu ya dari trainer semua trainer begitu ya. Nyampainya. Dari Mbak Nadila begitu juga ya. Oke, baik, berarti selama mengikuti pelatihan ini untuk perjalanannya itu saya simpulkan kira-kira menyenangkan lah, ibaratnya bertemu dengan teman, artinya berkumpul jadi satu dari segala macam usia, umur ya kan, suku ya kan, bahasa, terus menjadi satu kekeluargaan, ketemu dengan instruktur atau trainer di sini, pelatihan yang diselingi ada ice breaking begitu ya, ataupun teori praktek, kemudian ada spesial dari manajer untuk karakter building, soft skill begitu ya. Kalau untuk praktiknya sendiri di Karyango di workshop PT Arkanata di APS itu bagaimana? Cerita singkatnya kira-kira Mas Bayu. Seru sih karena langsung ke unitnya langsung ya. Iya, ke unitnya Jadi, langsung. ini unitnya yang yang sesuai dengan apa yang di materi itu ya, ini sudah barangnya istilahnya. Ini yang bakal dikerjain kalau memang ada troubleshooting di unitnya ini, itu Pak. Gitu ya. Kalau dari Mbak Nadila? Iya, kita juga kayak ngelihat unitnya langsung, AC unitnya letaknya itu di mana, engine-nya di mana. Enggak cuman unit aja sih, kita juga ngelihat mobil-mobil yang kita ngelihat AC mobil tuh kayak gini, letaknya di mana, kompresornya, terus kita ngebongkar juga, masang-masang lagi gitu. Semuanya kita pelajarin di situ sih. Untuk di Karyango itu ya, di alat, di unit begitu ya. Kalau untuk AC ruangan sendiri ada nggak kira-kira untuk pembelajarannya yang salah satu pembongkaran ataupun materi yang tersampaikan itu kira-kira? Ada, kalau kayak AC ruangan ini di kelas sih malah. Di kelas prakteknya kita di kelas. Kebetulan juga kan trainernya juga punya alat sendiri kan, jadi kadang trainernya yang langsung ngajakin praktek nih bongkar ini, jadi biar tahu cara kerja sistemnya ini gimana, isi freon tuh gimana. Begitu ya, termasuk Mbak Nadila begitu juga ya, ikut pelatihan itu ya, praktek untuk pembongkaran atau AC ruangan tadi ya, AC split itu ya. Baik kalau begitu. Kalau untuk pesan ataupun selama pelatihan ini untuk LPK Prasasta sendiri
sendiri kira-kira apa ini dari Mas Bayu ataupun dari Mbak Danila? Dari Mas Bayu dulu. Pesan apa ya? Lebih ke durasi. berterima kasih Iya. sih. Berterima kasih Iya. sama Prasasta sama Disnaker karena udah Dikasih kesempatan nyediain buat izinin ke tempatnya, ngasih kesempatan juga Iya. buat kita buat belajar di sini, ngerasain pengalaman-pengalaman ini gitu. Ya sangat senang juga dapetin banyak banget ilmu yang awalnya nggak tahu itu apa, jadi benar-benar tahu oh begini gitu. ya kayak nggak Berkesan cuma ngeliat aja oh ini kayak apa sih, jadi tahu betul-betul tahu sudah Iya, oh betul-betul berarti AC itu kerjanya kayak gini, perbaikannya kayak gini, terus cara ngisi perannya kayak gini. Pesannya sih lebih ke durasi training. Iya durasi trainingnya. Durasi trainingnya kayak Kayaknya masih terlalu singkat. terlalu Singkat ya. terlalu sebentar. Kurang lama. Baik. Nanti kita sambil evaluasi lagi ya training kita Iya, ini. Nanti kita informasikan ke lembaga pemerintahan ataupun Disnaker yang sudah menyelenggarakan ya kan. Nanti kita infokan untuk saran ataupun pesan dari teman-teman sendiri ya dari pelatihan AC ini. Kalau untuk apa yang didapat ini selain perlengkapan safety, sepatu, helm, kacamata, kemudian buku-buku materi itu, untuk yang lain ada enggak didapatnya sertifikat apa setelah pelatihan ini ataupun penghargaan begitu? Sertifikat ada, penghargaan untuk siswa nilai tertinggi ada juga. Ada juga. Oke, ada sudah diberikan begitu ya. Iya, sudah. Termasuk untuk penyediaan seragam itu ada ya, kaos Ada. Seragam ada ya. iya, seragam, alat safety, semuanya ada. Baik kalau begitu. Jadi selama pelatihan ini kira-kira yang disimpulkan apa nih untuk 3 yang kata-kata yang kira-kira selama pelatihan ini apalah yang bisa diucapkan dari pelatihan ini? 3 kata lah. Apa dari Mas Bayu? 3 kata ya. Pelatihannya itu ya menyenangkan, seru, dan betul-betul bermanfaat. betul-betul bermanfaat. Kalau dari Mbak Danila Sama Pak, seru, bermanfaat, ya menyenangkan juga. Sekian Arka Inspiring Podcast episode kali ini. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini untuk podcast episode lainnya. Terima kasih.